Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini mari kita mempelajari satu tema, yaitu memiliki hati yang rendah hati untuk menerima teguran. Memiliki hati yang rendah hati untuk menerima teguran. Mari kita melihat dari 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12 teman-teman. Mari kita memperhatikan beberapa ayat saja. Yang pertama dari ayat yang ke-7, lalu kemudian ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Mari kita melihat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Rekan-rekan, apa yang dicatat di dalam bagian ini sesungguhnya ini merupakan satu bagian yang mengisahkan bagaimana setelah Daud mengingini dan juga berzinah dengan Batsheba, kemudian Tuhan melihat ini sebagai sebuah dosa. Itulah sebabnya Nathan datang kepada Daud. Dia datang dengan satu pesan. Pesan apa? Menegur Daud. Tetapi di dalam perikop ini dikisahkan bagaimana teguran itu disampaikan Nathan lewat perumpamaan. Jadi Nathan ini cerita dulu, begitu ya. Cerita tentang ada seorang yang menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Lalu kemudian Daud jadi sangat marah dan berkata kepada orang itu bahwa orang yang disebutkan dalam perumpamaan itu harus dihukum mati. Nah teman-teman, di sini kisah ini semakin memuncak. Justru ketika Daud lagi ngomong itu orang harus dihukum, lalu tiba-tiba Nabi Nathan bilang, "Orang itu tuh kamu." Koko bisa bayangin ya, kalau Koko jadi Daud mungkin akan sangat kaget, akan tersentak. Wah, saya, begitu ya. Di dalam bagian ini Nathan menegur Daud dengan cara seperti demikian. Lalu kemudian apa yang menjadi respon dari Daud? Apakah Daud membuat pembelaan-pembelaan atas dirinya? Puji Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 justru dikatakan Daud sadar dan Daud berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Satu kalimat yang menggambarkan bagaimana Daud tahu dia salah. Daud menyesal akan kesalahannya dan Daud mau berjuang untuk memperbaiki kesalahannya. Teman-teman, inilah yang menjadi teladan Daud. Meskipun dia telah berdosa, tapi dia mau memiliki hati dan kerendahan hati untuk ditegur. Padahal kalau kita memikirkan teman-teman, siapa sih Daud? Daud adalah seorang raja. Bukankah semakin tinggi posisi seseorang, semakin sulit untuk dia menerima teguran, bukan? Contohnya apa? Saul. Ketika Saul ditegur ya sama Nabi Samuel, Saul nggak suka. Karena Saul berpikir, saya ini adalah raja. Masa saya ditegur? Begitu kan ya. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud yang ditegur oleh Nabi Nathan, dibilang kamu salah. Tetapi Daud berkata, iya betul, aku salah. Aku salah. Makanya itulah sebabnya Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Seakan-akan ada satu pengampunan dosa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nathan kepada Daud yang rendah hati dengan menerima teguran itu. Teman-teman, Koko percaya dalam hidup kita mungkin kita juga tidak luput dari kesalahan. Apalagi kan kita masih hidup di dalam dunia, begitu kan ya. Nah, ketika kita menghadapi setiap teguran itu, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita menerimanya dengan rendah hati? Ataukah kita justru semakin arogan dan bilang, saya punya 1000 alasan melakukan kesalahan itu. Nah, teman-teman jangan jadi pribadi-pribadi yang keras kepala sekali lagi.
Jangan jadi pribadi-pribadi yang keras kepala. Kenapa? Karena Tuhan gak suka itu. Tuhan gak suka keras kepalaan kita. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Kiranya kita bisa sama-sama belajar sebagai youth GKI Kanaan, punya kerendahan hati yang mau terus-menerus dibentuk oleh Tuhan, menerima teguran, dan Tuhan disenangkan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Shalom semuanya. Malam Saudara hari ini kita sama-sama belajar ya teman-teman dari pribadi seorang Raja Daud. Dan dimana meskipun Raja Daud ini mendapat teguran dari Nabi Nathan, kita bisa lihat kalau di sini Raja Daud tidak marah, tapi Raja Daud malah merendahkan dirinya. Ia mau mengakui kesalahannya dan ia tentunya juga mau memperbaiki setiap kesalahan yang kita lakukan. Nah, teman-teman, percaya deh, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, belajar yuk untuk mengakui kesalahan itu. Walaupun sulit, kita harus belajar melakukan itu karena Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semuanya. Dan ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan juga akan perlahan demi perlahan memperbaiki diri kamu, menghapus segala dosamu, sehingga kamu harus juga berjanji untuk terus berubah untuk menjadi versi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi ingat ya teman-teman, jangan mengeraskan hatimu dan berani untuk mengakui kesalahan yang pernah kamu lakukan. Nah, untuk itu teman-teman, yuk sama-sama kita akhiri satu doa hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, selalu memimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, hari demi hari kami tidak pernah kehilangan Engkau, dan kami selalu merasakan berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Salah satunya bahasa teduh pagi ini yang dibawakan oleh Koko Ivan ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, masa hari ini kami belajar Tuhan untuk tidak mengeraskan hati kami Tuhan, tidak mengeraskan pikiran kami Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau belajar dari pribadi seorang Raja Daniel. Kami mau belajar dari pribadi seorang Raja Daud, yang dimana Raja Daud ini mau Tuhan mengakui setiap kesalahannya, mau juga untuk memperbaiki setiap kesalahannya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan hal tersebut. Tuhan, juga saat ini kami akan mengakhiri satu hari ini. Kira Tuhan memberkati hari-hari kami Tuhan ke depannya. Kami percayakan segalanya kepada tangan pengurapan-Mu ya Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, itu semua boleh berdasarkan dari tangan pengurapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan yang baik. Hayalainya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan menjawab syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini kan aku sama kamu udah banyak banget dapat berkat. Boleh dong bagiin materi hari ini ke teman-teman yang lain, supaya bukan aku sama kamu doang yang terberkati masa doa hari ini, tapi teman-teman yang lain juga terberkati masa teduh hari ini. Nah, oh iya, aku punya info penting nih buat teman-teman. Di tanggal 13 sampai 15 Agustus nanti kita akan adain virtual youth camp loh. Yeay! Bagi kamu nih yang belum daftar, yuk boleh scan barcode yang ada di sebelah sini. Nah, boleh nih teman-teman ajak teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman kerja, siapapun teman buat kalian boleh ajak ke virtual youth camp ini. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama mendengarkan sesi supaya kita semua bisa semakin mempertajam kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Nah, teman-teman juga nanti info lebih lanjutnya bisa kalian dapetin ya di WhatsApp grup dan line grup Youth GKI Kanaan. Dan teman-teman jangan lupa, bagi kamu juga yang mau curhat-curhat nih, yang mau cerita-cerita atau punya pergumulan apapun, boleh nih. Dan kalau teman-teman bingung mau sharing ke siapa, teman-teman boleh nih untuk DM ke Instagram kita di @youthgkikanaan. Nanti segala pergumulan kalian, segala pertanyaan kalian tentunya akan dijawab langsung oleh Koko Ivan. Dan lebih menariknya lagi, itu bisa diangkat menjadi tema besar kita di podcast kita yang selalu tayang setiap hari Minggu di jam 5 sore. Dengerin terus ya Spotify kita teman-teman. Dan satu lagi nih info dari aku, setiap hari Sabtu jangan lupa juga nih untuk join ke Zoom Fellowship kita di Zoom Meeting. Nanti linknya akan di-share di WhatsApp dan line group Youth GKI Kanaan. So teman-teman harus join ya, yang belum join boleh langsung join dan nanti akan dimasukkan oleh adminnya juga teman-teman. So itu aja info dari aku. Have a great day. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.